Halo teman-teman, kembali lagi dengan kelompok 4 di sini. Ada Aswad Ramadan, Aulia Mutsira, Laude Muhammad Al-Farisi, Muhammad Nazarul, Muhammad Razif Gande, Natasha Ramadhani Asdin, Wahda Siti Humaira Amis Daung, dan Zahra Fadila. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum kimia, yaitu pembuatan keju dengan pengaplikasian bioteknologi konvensional. Ayo simak persiapan kami sebelum melakukan praktikum. Adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah panci, kompor, irus, sendok, kain bersih, dan wadah. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu susu sapi, cuka, garam, dan plastik pembungkus. Setelah mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan, ayo simak cara pembuatannya. Langkah pertama yang harus dilakukan, masukkan 1 liter susu ke dalam panci. Kemudian, panaskan susu tersebut dengan api sedang. Aduk terus agar susu tidak lengket pada permukaan panci. Adapun tujuan dari pemanasan ini adalah untuk mengurangi jumlah organisme pembusuk dan memperbaiki lingkungan untuk kultur starter untuk tumbuh. Proses ini disebut juga pasteurisasi. Setelah dirasa susu cukup panas, sekitar kurang lebih 60 derajat Celcius, tuangkan 5 sendok makan cuka. Cuka akan bertindak sebagai koagulan yang akan menggumpalkan kasein pada susu, menggantikan bakteri, contohnya rennet yang umumnya digunakan sebagai penggumpal. Namun pada praktikum kali ini, kami menggunakan cuka dikarenakan kemampuan cuka diproyeksi dapat dibuat dengan mikroorganisme penghasil asam laktat, sehingga mikroorganisme tersebut dapat disubstitusi dengan cuka. Setelah pemberian cuka, maka akan muncul gumpalan yang membagi bagian cair yaitu air dadih dan padat yaitu dadih. Lalu masukkan garam secukupnya hingga dadih dirasa pas. Selain memberikan rasa, garam juga berfungsi untuk menghilangkan air berlebih pada dadih, mengeraskan permukaan, melindungi keju agar tidak mengering, serta mengawetkan dan membantu memurnikan keju ketika memasuki proses maturasi atau pematangan. Garam juga akan mempercepat proses pembuatan keju itu sendiri. Selanjutnya, susu yang telah menggumpal disaring dengan menggunakan kain bersih hingga dipastikan dadih sudah benar-benar terpisah dari airnya. Kemudian masukkan dadih ke dalam plastik hingga memadat. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah masukkan plastik yang berisi dadih tersebut ke dalam lemari es selama 24 jam. Setelah 24 jam, keju telah siap dinikmati. Itulah alat dan bahan serta proses pembuatan keju. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan keju terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pasteurisasi, yaitu saat susu dipanaskan untuk membunuh mikroorganisme. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengasaman, yaitu saat susu yang bertambah panas akan bersifat asam. Tahap selanjutnya adalah proses pengentalan, yaitu saat susu dituangkan cuka dan kemudian terpisah antara dadih dan air dadih. Tahap selanjutnya adalah tahap persiapan sebelum pematangan, yang terdiri dari proses pencetakan, penekanan, dan pengasinan. Dan terakhir yaitu proses pematangan, yaitu saat dadih yang dibentuk dimasukkan ke dalam lemari es selama kurang lebih 24 jam dan terjadi proses fermentasi.